di depan mogok. Oh di situ atau di sini Pak? Di sini aja dulu. Oh ya udah. Jadi Pak Yainya di bawah dulu nggak apa-apa. Kita baca maulid dulu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العليا مستقرا فيض البركات على ما ناله وأولاه ومثني بحمد موارده سائغة هنيا ممتطيا من الشكر الجميل مضايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال واستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه واجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطاه وأشرا من قصة المولد النبوي مرودا حسانا عبقريا لا عظما من النسب الشريف عبدا تحل المسامع بحلاه واستعينوا بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عثر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله يا رسول الله وكان قد اجتاز بأخواله بني
الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعاد سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجل عنه الصدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ السلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وكريمي الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا بصلاة وسلام طلع القدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على نبي محمد tempat foto-foto sama kalian. Udah mending pulang aja Tedu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ayyuhal hudur, ayyuhal hadirun, ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sa'adatana al-kurama masyayikhana al-a'izza para alim ulama bil khusus sakinal kiram Al-Ustaz Ahmad Jumadi selaku P2M Desa Jatimulyo, Pak Pengulu Kecamatan Kepala KUA Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Alhamdulillah mudik pas kebetulan beliau di sini. Aparatur pemerintah, Pak Sekdes, tokoh agama, tokoh masyarakat semuanya yang hadir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah malam hari ini Allah muliakan kita bisa silaturahim wasilah peringatan Maulidin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalawat ma'asalam mudah-mudahan Allah limpahkan keharibaan Muhammad Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, jam 10 saya tidak lama-lama, ya kira-kira 2 jam 3 jam lagi. Bading rumah nih tak nih. Ini kok marah kuping gue, Sony. Bapak Ibu, saya butuh kesepakatan bersama biar nanti agak nyaman selama ngaji. Jadi orang enak sing penyenyangan mau cakatek ya. Saya butuh kesepakatan bersama selama kalau ngaji jenengan nggak ikhlas nggak apa-apa. Selama saya ngaji jenengan juga nggak paham nggak apa-apa. Boleh ora paham ya ora apa-apa. Pokoknya ora paham ora masalah. Yang penting selama ngaji jenengan krungu ngoten nggih. Dadi sok ben nek ditakoni malaikat pas malam hari ini tanggal 15 Oktober 2022 ning dusun papat di masjid apa iki? Iya. Masjid Nurul Huda jenengan ngaji, tanya malaikat lagi ngapain? Ngaji. Ngaji apa? Ngaji Maulidin Nabi. Sopo sing isi Abdul Aziz. Paham apa ora? Ora. Ning pernah krungu. Ten nggih. Dadi still nggih. Pokoke ora paham ora apa-apa sing penting di rungokne. Deal nggih. Satu. Dua. Kesepakatan selama kalau ngaji jenengan ndak ikhlas gak apa-apa. Telinganya ngrungokne, kupinge ngrungokne, ora ikhlas ya ora apa-apa jenengan melihat ke saya. Ora ikhlas ya ora apa-apa, tangane ora ikhlas ya ora apa-apa, awake ora ikhlas ora masalah, sikile ora ikhlas ora apa-apa. Saya hanya minta satu, selama ngaji jenengan bokonge lungguh ikhlas. Nggih? Sapa ngerti selama ngaji jenengan bokonge ikhlas, sok ben bokongmu mlebu swarga. Bokong tok. Jadi suatu saat sok nang akhirat ning swarga kok ketemu kula jejek ana bokong wakeh, berarti bokonge wong umbul datang. Iya. Dil nggih. Bapak Ibu, ini maulid yang luar biasa. Nyantai saja, relax saja, nggak usah tegang-tegang. Saya ini juga pertama kali, saya itu ngaji sampai kemana-mana. Kemarin minggu yang lalu saya dari Sumsel di Oku Timur, Oku Selatan, kemudian hampir 1 bulan saya dari Jambi. Ini ngaji ini pertama ini bulan Natal, padahal gue ini toko Jambi sampai Sumsel, Lahat, Oku Timur, Oku Selatan, musim Banyuasin, ini loh kucur-kucur gini. Saya baru masa ini, saya cerita saja. Saya ingin banyak cerita mawon, makanya jangan rumah ini mawon, paham meraup. Bapak Ibu, di dalam Islam itu sekarang saiki kalau kalender Islam kan tahun 1444 Hijriah, 1444 Hijriah. Nah, oleh para ulama dari 1400 tahun bahkan ila yaumil kiamah iki ekone dikurangi, ekonya dikurangi dari tahun 1440 tahun ini ila yaumil kiamah oleh para ulama, terutama ulama-ulama ahli hadis, membagi fase Islam itu dibagi menjadi 2 masa. Enak iki apa enak mau? Korone. Enak mau. Enak mau pas ekor orang Kristen apa enak mau? Ya mau. Dengerin dulu jenengan krungu apa rai? Ya cedek ini kono lho. Bapak jenengan mireng nggih. Jadi di Islam itu dibagi 2 fase. Zaman Islam itu dibagi 2 zaman. Ada namanya zaman salaf, ada namanya zaman kholaf. Apa Bu? Apa? Ada namanya zaman salaf, ada namanya zaman kholaf. Apa? Zaman salaf dan zaman kholaf. Ini agak ilmiah kan, jenengan lama, udah terlalu suwe jenengan ngaji, udah pernah jarang
ilmiah. Biasanya ngaji sing penting kan lucu. Baca lucu terus mulai ngono itu penting untuk panganan. Tapi saya cocok ini. Mas ini panitia saya cocok nih ibu-ibu ditaruh depan kalau setuju kan. Kenapa? Ibu-ibu biasanya ning ngaji kok panganan entek ngobrol dhewe. Iki pangananmu sih. Ayo. Lanjut deh. Di fase Islam itu dibagi menjadi dua zaman. Ada namanya zaman salaf, ada namanya zaman kholaf. Zaman salaf itu zaman antara 0 tahun Hijriah sampai tahun 300 Hijriah. Jadi tahun 1 Hijriah, 0 tahun Hijriah sampai tahun 300 Hijriah niku disebut zaman salaf. Dari tahun 300 sampai sekarang 1444 Hijriah bahkan ilai yaumil qiyamah niku disebut zaman kholaf. Zaman apa? Balik nih, benar untuk paham. Tahun 1 Hijriah sampai tahun 300 Hijriah disebut zaman salaf. Dari 301 sampai sekarang 1440 Hijriah sampai ila yaumil qiyamah niku disebut zaman kholaf. Dari di awal zaman salaf, tahun salaf itu manusianya, pupilnya, masyarakatnya, orangnya yang hidup pada 0 tahun Hijriah sampai tahun 300 awal manusianya disebut salafi. Pendung wonge yang hidup di antara zaman 0 tahun Hijriah sampai tahun 300 Hijriah niki manusianya, pupilnya, masyarakatnya salafi. Model rule, model pendidikan yang ada pada zaman itu dari 0 tahun Hijriah sampai tahun 300 Hijriah disebut metode pendidikan salafiyah. Maka kalau sampai hari ini ning desa-desa masyarakat isi ono pondok pesantren, madrasah diniyah, enek TPA TPI yang masih mengajarkan kurikulum mabadi peke, fatul qore, fatul mungkin, mu'adab, fatul jawab, fatul wahab, itu adalah penjelasan dari ulama-ulama salaf yang menginduk dari satu karya ilmiah Imam Malik namanya kitab Al-Muwatta' Imam Malik, dan menginduk kepada kitab karyanya Imam Syafi'i namanya kitab Al-Umnya Imam Syafi'i. Turunannya jadi kecil-kecil ben paham, dipisah dari kecil di mabadi, Pekiyah, Safinah, Bukhari, Fatmulin, Wadah dan seterusnya. Dikira hadis mudun-mudun jadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, jadi Musnad Ahmad dan sebagainya. Nah kalau nggak terlalu detail, jenenge detail jenenge ora paham kok. Nggih. Lah ulamanya zamannya namanya zaman salaf, ulamanya namanya ulama salaf. Ulama apa? Ulamanya ulama salaf. Nah, siapa ulama siapa yang hidup di zaman ini? Sepeninggalan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu saya menjawab tadi yang dibaca tadi ketika ngaji, yang dibaca laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa baca? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana teman-teman ono fi Rasulillah ing dalam kahanane Rasul iku uswatun hasanah. Jadi Nabi itu contoh yang baik. Jadi problem bagaimana kita bisa mencontoh wong kita ini tidak ketemu Nabi. Ibu bahwa dhewe itu lho urip ning Natal, urip ning Jagung, tidak pernah ketemu Nabi kon nonton Nabi. Ini jadi problem, Pak. Kalau sahabat orang yang pernah ketemu Nabi suruh nyontoh Nabi bisa kok ketemu. Lah kita ini nggak ketemu, maka jangankan bisa menirukan Nabi, kita ini baru bisa guru saja orang iso nirokne. Dengan guru saja kita ini tidak bisa menirukan, apalagi suruh menirukan Nabi yang kita tidak pernah ketemu Nabi.
Kalau orang yang ketemu Nabi, nirok Nabi, ya iso. Oh Nabi itu kalau tidur begini, oh nirok sare ini Nabi, ya iso wong ketemu. Oh Nabi itu kalau sholat caranya begini, ya bisa karena ketemu. Lah kita tidak ketemu. Kok kon nirok nih jauh? Maka hanya ada satu metodologi yang benar. Ada satu metodologi yang sangat keilmuannya benar, yang betul satu produknya, satu kontennya nyambung dan Kanjeng Nabi, satu keilmuan khusus di dalam ilmu hadis namanya ilmu sanad. Jadi kapan sanate gak nyambung karo Kanjeng Nabi, maka jangan ngarep produk amalia ibadah yang kita lakukan kok podo karo Kanjeng Nabi, sekalipun cocote cangkeme ngomong tiru Nabi. Bahasa pino. Selungokno. Baik. Kenapa ini penting, Pak? Siapa ulama yang hidup di zaman salaf? Pertama adalah Imamuna Hanafi radhiyallahu anhu. Imam Hanafi, ulama Haramain, ulama di Madinah. Imam Hanafi lahir tahun 80 Hijriah, Pak. Berarti Imam Hanafi ulama yang hidup antara 0 tahun Hijriah sampai tahun 300 Hijriah. Berarti Imam Hanafi termasuk ulama salaf. Generasi yang hampir sama dengan Imam Hanafi namanya Imam Anas bin Malik, ulama Haramain, ulama Mekah namanya Imam Malik. Imam Malik lahir tahun 90 Hijriah, tahun 92 Hijriah. Maka Imam Malik termasuk ulama salaf, sebab Imam Malik hidup di antara tahun 0 tahun Hijriah sampai tahun 300 Hijriah. Mangke jenengan simak mawon. Nanti terakhir tak kasih pertanyaan, saya ketemu. 150, insya Allah di mobil gue nek kurang tak cukup nih. Jenengan ki nek pengajian ngundang kiai kok sugih niku penak. Orang arep amplop. Yo kok nek disangoni arep. Dan kanggo pondok di mana? Baik, kita lanjutlah. Generasi berikutnya, generasi di bawah Imam Malik adalah muridnya Imam Malik, namanya Imam Syafi'i radhiyallahu an. Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah, lahir tahun 100 Hijriah, wafat 204. Jadi umurnya Imam Syafi'i itu hanya 54 tahun, menjadi mufti di 2 negara. Pertama di Baghdad, Irak. Yang di Baghdad, Irak dikenal dengan istilah qaul qadim. Apa Bu? Tukang qadim itu dikenal dengan istilah qaul qadim. Kemudian Imam Syafi'i pindah ke Kairo, Mesir, itu sampai wafat di sana, kemudian menjadi mufti yang di Kairo, Mesir dikenal dengan istilah qaul jadid. Paham? Generasi berikutnya, generasi setelah Imam Syafi'i, ada namanya Imam Ambali. Pernah belajar dengan Imam Syafi'i. Ini beliau lahir tahun 164 Hijriah. Berarti Imam Ambali ini termasuk ulama salaf, karena Imam Ambali lahir tahun 164 Hijriah. Berarti Imam Ambali urip hidup di antara tahun 0 tahun Hijriah sampai tahun 300 Hijriah. Bahkan pendiri madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Abdul Hasan Al Ash'ari, beliau lahir tahun 240 Hijriah. Berarti Imam Abdul Hasan Al Ash'ari, pendiri madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini termasuk ulama salaf, sebab Imam Abdul Hasan Al Ash'ari lahir tahun 240 Hijriah, hidup antara 0 tahun Hijriah sampai tahun 300. Paham ya? Nah, belakangan saya buka data ilmiah. Kajian saya data ilmiah. Kulo ini elek-elek alumni Termas. Saya mondok puluhan tahun di Termas Pacitan, Jawa Timur. Santrinya Mbah Dimyati Atur Musi, santrinya Mbah Haris Dimyati. Kulo apal kitab Bulughul Maram, apal.
Kula khatam soke Bukhari, khatam soke Muslim, khatam Turmudi, khatam Muwatta, khatam Al-Um, tafsir Jalalain khatam ping 7. Tafsir Jalalain kula khatam ping 7. Ini tahun ini mau tahun ke-8 kula ngatamne tahun ini. Insyaallah mudah-mudahan atam tahun ini, hampir tahun ke-8. Bukaannya memang bidang studi saya hadis. Kalau ngaji mustalah Dawi Nador karya Syekh Mahfud At-Turmusi 3 tahun termas. Ngaji tafsir ahkam 3 tahun saya ditermas. Ngaji ulumul Quran ditermas. Ngaten. Lalu kemudian belakangan Bapak Ibu kita mak betuntu. Apa ya mak betuntu? Oh ya mak betuntu. Dikagetkan dengan orang baru yang belakangan kemudian mengklaim dirinya salafi. Belakangan kemudian kita ada orang Islam yang mengaku dirinya dia salafi. Ya saya ini ahli hadis lah. Tak buka sejarah, saya buka ilmu hadis. Ternyata ulama yang diikuti adalah Imam Nasiruddin Albani. Lah setelah saya buka buku sejarah, Imam Nasiruddin Albani adalah ulama Haromain, ulama Mekah yang wafat tahun 1999 yang lalu. Olehnya wafat baru 23 tahun yang lalu. Berarti Imam Nasiruddin Albani bukan ulama salaf. Maka kalau ada santrinya, ada orang Indonesia yang belajar ke Haromain, belajar ke Mekah, belajar ke Nasiruddin Albani, mengaku dirinya salaf, maka pasti salah. Saya jamin karena Imam Nasiruddin Albani bukan ulama salaf. Yang ulama salaf Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah. Halo. Kedua, tak kali lagi ulama siapa yang diikuti? Rada yang diikuti ulama Mekah, namanya Syekh bin Bas. Syekh bin Bas wafat di tahun yang sama dengan Syekh Imam Nasiruddin Albani tahun 1999 yang lalu, hanya berbeda bulan tok. Berarti Syekh bin Bas ulama Mekah yang muridnya di Indonesia banyak, itu ternyata wafat di tahun yang sama, tahun 1999 yang lalu. Oleh seto baru 23 tahun yang lalu. Berarti Syekh bin Bas bukan ulama salaf, karena Syekh bin Bas bukan hidup di zaman antara 0 tahun Hijriah sampai tahun 300 Hijriah. Ini karya ilmiah, kata saya bisa teliti, buka Ulumul Quran karya Imam Ali As-Sobuli. Jangan buka Ulumul Quran karya Imam Ali As-Sobuli. Beliau adalah ulama Al-Azhar, Kairo, Mesir. Nah saya lanjut lagi. Ternyata ulama yang diikuti siapa? Ulama yang mengaku dirinya salaf yang diikuti adalah Syekh Utsaimin. Lah Syekh Utsaimin ulama Mekah. Beliau adalah wafat baru tahun 2001 yang lalu. Berarti Syekh Utsaimin olehnya meninggal baru 21 tahun yang lalu. Lu nek lesedo olehnya wafat baru 21 tahun yang lalu. Berarti Syekh Utsaimin itu bukan termasuk ulama salaf. Berarti ulama-ulama ini ulama zaman ulama zaman sekarang. Kita kemudian dikagetkan ada orang yang mengaku dirinya salafi dengan cirinya bid'ahkan semuanya. Yasin bid'ah, tahlil bid'ah, sholawat bid'ah, maulid bid'ah, genduren bid'ah, dungane wong mati bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Lu ziarah kubur sunah sing dawuh Kanjeng Nabi, kuntu nahaitukum an ziaratul kubur fazuruha. Ini kemudian membid'ahkan semuanya. Baik, saya ingin cerita Bapak Ibu. Dulu ada seorang gubernur Transoksiana, namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Transoksiana itu sekarang masuk Asia Tengah, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh. Dulu satu gubernuran namanya Transoksiana di bawah Turki Utsmani. Sebelum Turki Utsmani runtuh tahun 1918 diproklamirkan keruntuhan Turki Utsmani tahun 1924. Ada seorang gubernur cerdas terbiasa takon ngene.
takon kepada Imam Syafi'i yang ketika itu Imam Syafi'i masih tinggal di Baghdad, Irak. Pertanyaannya begini, ya Syekh, kita bahasa Indonesia mau nggih? Apa nggak bahasa Arab aja? Bahasa Arab, bahasa Indonesia? Arab mau nggih? Tenang nggih. Ngambil di. Nah, baik. Ada seorang gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Jenenge eling-eling. Sapa ngerti ku pertanyaan ini? Pertanyaan saya ketemu. Satu waktu Gubernur Al-Mahdi ini kirim surat kepada Imam Syafi'i. Ya Syekh, tolong sampaikan kepadaku bagaimana caranya saya bisa Islam dengan benar. Maka kemudian ketika Imam Syafi'i mendapatkan pertanyaan dari Gubernur Transoksiana Abdurrahman Al-Mahdi, Imam Syafi'i manggil muridnya. Muridnya ini cerdas, karya ilmiahnya banyak, karya tulisnya banyak, bahkan hampir separuh dari kitab Al-Umnya Imam Syafi'i sing murid nulis muridnya satu kitab persis. Di dalam satu kitab risalahnya Imam Syafi'i niki sing nulis murid ini jenenge Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Senes Pak senes kakangnya Pak Jumadi Kang Muradi itu senes namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Nah, Imam Syafi'i sing dikte, Rabi' bin Sulaiman sing nulis, dipanggil. Imam Syafi'i manggil murid, kadinget. Bahasa Inggris nggih. Come here, ke sini. Imam Syafi'i sing dikte, Rabi' bin Sulaiman sing nulis. Jawab pertanyaan dari Gubernur Transoksiana Abdurrahman Al-Mahdi. Jawabannya ngeten, ambil sekilas mawon. Jenengan nanti kalau pengen mempelajari kitab ini detail, namanya kitab risalahnya Imam Syafi'i di dalam Qaul Qadim. Khatam kalau ngaji kitab ini. Saudara Gubernur, kalau saudara ingin paham Islam dengan sempurna, maka saudara harus merujuk kepada minimal dua keterangan. Nah ini pokoknya. Kula niki dereng urung pengajian nggih. Niki dereng pengajian. Kula sik cerita. Engko nek wis amabadu kuwi berarti nembe arep ngaji, berarti nembe arep ngaji maulid. Iki sik cerita lho nih. Engko pokoke nek wis arep wis enek amma badu kuwi berarti wis arep ngaji. Biasanya sambutan angker berama badu kan nembe intine kan. Pokoke engko nek sono ama badu bareng. Niki dereng iki cerita. Mangkir murid saudara Gubernur kata Imam Syafi'i ngendikan, saudara Gubernur kalau pengen paham Islam dengan sempurna, maka saudara merujuk minimal dua keterangan. Siji namanya bayan nakli, nomor loro jenenge bayan akli. Apa Bu? Apa? Siji namanya bayan akli, nomor loro bayan nakli. Nah, apa? Bayan ini bahasa Arab. Biyen dulu Pak Sekdes, dulu sebelum ada HP, orang anak telepon, zaman orde lama masuk ke zaman awal orde baru, itu ada inspektur pemerintah, aparatur pemerintah desa, dari yang tukang memberikan penjelasan dari kepala desa ke RW, biar rono kepala dusun. Itu jenenge bayan. Sing sepuh-sepuh kalingan nih, sing nom-nom generasi zaman now gak ngerti apa bayan. Bayan itu keterangan, bayan itu keterangan, nakli itu yang dinukil. Nah, yang dinukil dari siapa? Dari Allah. Yang dinukil dari Allah apa wujudnya? Al-Quran. Tapi diingatkan kalau Imam Syafi'i. Tapi saudara harus paham, Al-Quran tidak sama, Al-Quran tidak satu level, Al-Quran tidak satu tingkatan. Sebab Al-Quran turun dalam siklus waktu yang lama. Sebab Quran turun dalam siklus waktu 23 tahun. Jadi Quran turun dalam siklus waktu yang lama, turun dalam siklus waktu 23 tahun. Turun Quran mundut merupakan jawaban dari problem yang berbeda. Beda, maka ayat ini Quran beda-beda. Ono ayat muhkamah, ono ayat mutasyabihah, ada ayat yang muqayyad, ada ayat yang am, ada ayat yang khos,
ada ayat yang nasih, ada ayat yang mansuh. Apa itu mukamah? Apa itu mutasyabihah? Apa itu muqayyad? Apa itu mutlak? Apa itu am? Apa itu khos? Apa itu nasih? Apa itu mansuh? Mondok. Nggih. Lho aku ini jelas nih mukamah, mutasyabihah, muqayyad, nasih. Wis iso 3 tahun belum ngaji ning ngene. Jelas nih niki. Maka kesempatan kita bersama apa? Sing penting dengan pernah mau lho, sing penting dengan pernah krungu. Jadi sok mbek ditakoni malaikat, mukamah itu apa? Empuh. Pernah krungu, pernah ngono ae. Penak penak ngaji karo ngene penak. Apa itu mutasyabihah? Apa nek mutasyabihah tokat? Wong aku iku wong gul natar kok dadak ditakoni mutasyabihah. Tapi pernah kowe? Pernah. Ngoten. Apa itu muqayyad? Tambah muqayyad meneh ra ngerti. Wong kerja aku bedino kok yang ladang karo pasar Jati. Mulya dadak ditakoni muqayyad, nasih, mansuh, akhos ora ngerti. Terus piye kowe pernah ngani pengajian maulid tak? Sekilas ini tak buat analogi agak sederhana. Dalam Quran ada ayat yang mukamah. Mukamah itu ayat ini. Ayat yang jelas tegas tidak perlu penafsiran. Jelas tegas gak perlu penafsiran. Contoh Quran. Quran enten ayat aqimis sholat. Banyak nggih nanti bilang nggih. Pernah krungu lah minimal. Nek cara maca kan jarang-jarang. Wong jenengane paling nek umpama maca Quran paling jauh setahun pisan ngono nek pas bulan Ramadan itu pun lagi ning masjid ngono nek lagi nyekel mik begitu mikir geletak ngajine leren. Gini apa nggih? Iya lah kan ketok potongan iki lho ketok. Nggih gitu. Lah ali umpama iso ngaji wis berkal katu maksudnya. Katakan, apa itu anak ayat namanya aqimis sholat. Dirikanlah sholat. Maka ayat model begini dijelaskan oleh Imam Ali As-Sobuni dalam kitab Ulumul Quran. Ayatnya model begini namanya ayat mukamah yang tidak perlu penafsiran. Mula ayat ini ora kena ditafsiri. Mula bapak-bapak jenengan pacak krungu swara adzan ning masjid. Hayya 'alas shalah mangkato ora usah dadak mikir sing adzan. Ora usah dadak mikir sing adzan. Sopo dadi probleme wong gunatar ana swara adzan ning masjid kuwi dadak mikir sing adzan. Sopo kono jenengan sing gawe masjid, jenengan sing mbangun masjid, tapi jenengan ora gelem nganggoni, terus dinggoni wong liya. Begitu dinggoni wong liya sampean halo. Jangan ada. Ya iya. Kita yang jenengan sing gawe wong gunakan masjid sampai semega ini tidak mau menempati, gelem nganggoni untung-untungan paling maghrib karo Nisa subuh halayok. Siapa sih? Belas halayok belas kini subuh piro iki? Sebaris. Alhamdulillah. Sebaris alhamdulillah. Sebaris poloro. Oh, sebaris. Akhirnya kemudian wong ayatnya mukamah, wong perintah itu aqimis sholat, tidak boleh banyak mikir Pak. Maka papan ono suara adzan di masjid musola cak mangkato. Nanti lama-lama kalau masjid kita yang tidak nempatin jenengan sing gawe jenengan sing urunan digoni wong, begitu mulai nih wong manggon yang kene numpang masak neng kene tidur jemur kene sampai masjid terus mulai ribut. Kalau masjid malah dituru, kalau masjid malah masak. Padahal sing asalah awakmu gelem bangun ra gelem. Lah itu loh dia orang masih di sana. Nggoni lek gelem nggoni paling Jumatan pisan. Kamu kok wong bul niti wong bul natar iki sik akeh sing urung salat Jumat wis gelem yasinan, gelem tahlilan, nek tangga mati yo endang yo taksiah tapi salat Jumat urung gelem. Isih enek yo mangkat. Ngacung. Isene wis gelem Pak Yasinan, wis gelem Pak tahlilan,
pengajian ya dilentok tapi jak Jumatan ya macet urung wis enek wis apa-apa pelan-pelan diwene kesadaran penting ya. Tapi enek ayat muhtasyabihah niku ayat sing awake dhewe iso paham nek butuh ilmu baru sing ilmu baru niki zamane Kanjeng Nabi urung enek. Ilmu baru itu namanya nahwu, sorof, balaghah, mantik, bayan, ma'ani. Jadi nek urung nguasai ilmu iki wis angel Pak pahami. Urung iso nahwu, urung iso sorof, iso balaghah, iso mantik, urung iso bayan, ma'ani angel. Wah ayatnya namanya ayat mutasyabihah. Wujude apa? Wakeh. Ono yang anasih mantul banyak. Iki mau kan kesepakatan kita ora usah paham, ora apa-apa ning jenengan pernah ngono wae. Dadi sok nek ditakoni marang apa mutasabiyah boh ning aku pernah krungu tak sekilas mawon. Mam Syafi'i jauh meleh saudara gubernur kalau memahami Quran dengan semua model Quran mukamah dipahami, mutasadibiyah dipahami, mutlak dipahami, muqayyad dipahami, nasih dikaji, mancul ulama Islam ulama maka harus merujuk keterangan yang bersumber dari Nabi namanya bayan nabawi, keterangan agama yang bersumber dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang mau kita bahas. Nah, keterangan agama yang bersumber dari Nabi itu wujudnya apa? Ada kalanya ono kalane Kanjeng Nabi ngendikan ada produk hukum yang bersumber dari perintahena bi laranganena bi anjuranena bi dawuhena bi ngendikanena bi produk hukum Islam yang bersumber dari lisane Kanjeng Nabi ini di dalam ilmu hadis disebut sunnah kau belas urung nate krungu belas salahnya Pak Ustadz Jumati muridnya Pak Jumati kacau Pak Ustadz. Namanya sunnah kauliyah apa Bu? Namanya sunnah produk hukum agama yang bersumber dari lisane Nabi. Apa sunnah kauliyah? Saking oke lu Kanjeng Nabi itu umurnya 3 tahun yang dingendikane Nabi sing diperintahne Nabi yo akeh lu aku kur ngomong urung ana sak jam lu baru setengah jam lebih dikit aja sing tak omongne wis oke apa nek Kanjeng Nabi kok umurnya 3 tahun lah apa minimal saya buat analog kita buat gambaran sederhana. Kanjeng Nabi itu lek ngongkon sok kanca-kancane Kanjeng Nabi sahabat salat. Cukup Kanjeng Nabi ngendikan, "Shallu kama raaitumuni usolli." Kowe salat padha karo salatku. Kan Nabi cukup ngeten, awake dhewe ben iso salat kan metodologinya berbeda. Awake dhewe nek iso salat karo Pak Ustaz karo Guru Ati, diajari carane wudu dhisik, diajari niate salat usolli fardhu dhuhri, nek salat subuh usolli fardhu subh. Cobain nek maghrib usolli fardhul maghrib, diajari begitu dulu. Diajari piye carane takbiratul ihram, diajari piye carane iktidal, dicarani bagian carane sujud, diajari bagaimana caranya duduk di antara dua sujudan, diajari bagaimana tahiyat akhir, diajari. Tapi Nabi ketika ngajari sahabat cukup dul kira-kira nek kowe pengen iso salat cukup sallu kama raaitumuni usolli, salat padha karo salatku. Dadi cukup gak sahabat cuma nonton ngajar. Oh, Nabi nek takbiratul ihram gitu ya. Oh, Nabi kalau sujud gitu ya. Oh, sahabat itu. Bahkan ada sahabat yang pengen iso salat sampai nginep ning omahe Kanjeng Nabi. Ono sing nginep, kowe iki kalau nginep 3 dino. Jadi tahu betul, oh Nabi kalau sujud begini, Nabi kalau iktidal begini. Gitu. Makanya kalau karena ada sahabat Nabi cukup ngendikane begitu, wong sedekap iso dadi macam-macam. Ono sing sedekap Allahu Akbar. Ono sing sedekap Allahu Akbar, ning iso iki. Ono sing Allahu Akbar. Ono sing Allah.
nate roh wong ana sing ngene Allah Akbar ngono macam Nabi ngendikan sallu kama ra'aitumuni usolli maka macam-macam itu caranya metode itu macam kalau kebetulan saya diajari guru ngaji saya belajar Pak Yai kula ngajari saya banyak referensi kitab Allahu Akbar orang sing dapet iki mau Allah nah, cukup begitu tapi tidak semua produk hukum agama itu keluar dari kanjeng lisannya kanjeng Nabi ada kalanya kanjeng Nabi mboten ngendikan ono kalane kanjeng Nabi mboten matur enek kalane kanjeng Nabi tidak melarang ada kalanya Nabi tidak memerintahkan tapi sumber produk hukum bersumber dari perbuatan Nabi setelah Nabi wafat sahabat cerita lah roto-roto niki bersumber dari istrinya Nabi Sayyidah Aisyah setelah kanjeng Nabi wafat Sayyidah Aisyah itu menjadi sumber takonan ibu-ibu itu kan jodoh kepo tahu kepo ya ibu-ibu zaman kanjeng Nabi zaman ini konco-konco ini Sayyidah Aisyah yono sing kepo ono takon ngoro assalamualaikum ya umal mukminin waalaikumsalam dijawab ada apa itu nopon saya pengen tanya Nabi itu kalau tidur gimana Sayyidah Aisyah jawab oh Nabi itu kalau tidur menghadap ke kiblat miring oh dijawab ada yang tanya lagi kanjeng Nabi kalau di rumah di mana dijawab oleh Sayyidah Aisyah kanjeng Nabi itu kalau di rumah ya biasa membantu istrinya membantu keluarga ketika waktunya ibadah waktunya dakwah bahkan satu waktu itu kanjeng Nabi pernah menjahit bajunya sendiri kanjeng Nabi itu yang cerita Sayyidah Aisyah istrinya bahkan sampai ketika tanya sahabat dok takon karo Sayyidah Aisyah saya Sayyidah ya umal mukminin bagaimana kanjeng Nabi itu kalau makan jawab karo Sayyidah Aisyah kanjeng Nabi itu kalau makan pakai jari 3 jentik itu lutok ngono makanya hari ini bapak ibu wong mul natar kene nek jenengan amar dahar nganggo jari telu ya oleh ndak ada masalah ora opo-opo pakai jari telu jokur umpama kebetulan sing jenengan dahar soto jokur ora warak-warak ya ngono tok tapi logika berpikirnya masuk kanjeng Nabi itu kalau makanan pokoknya kalau musim panen kurma jari telu gak masalah lah kalau kebetulan masih panen gandum yang dimakan gandum gak masalah lah nek wong kene sing dipangan soto kek nasine beras raskin mantep itu tapi boleh maka hari ini menirukan seperti itu boleh monggo silakan Pak maka boleh seperti silakan monggo orang Islam wong Islam jenengan ngeten iki wong Islam bapak-bapak jenggote dawa boleh gak jadi wong Islam jenggot boleh tidak ada masalah tidak ada larangan kula niku arep ngingu dawa ora metu jenengan jenggotmu monggo tapi jangan pernah letakkan identitas Islammu di dalam jenggotmu seakan-akan jenggotmu urung dawa urung Islam silakan jadi orang Islam monggo jenggote silakan batu ireng mau lanang jidat ireng monggo silakan gak ada larangan tapi jangan pernah letakkan identitas Islammu di dalam jidat hitammu seakan-akan jadi orang Islam batu murung ireng Islami urung sempurna silakan jadi orang Islam katokmu cingkrang gak ada masalah no problem buat saya gak ada masalah wong kula nganggo sarung yo cingkrang kok tapi jangan pernah letakkan identitas Islammu di dalam celana singkrangmu seakan-akan nganggo celana singkrang wajib nek katok urung cingkrang urung Islam halo paham ya ini ngaji ilmiah silakan nirukan kanjeng Nabi monggo nirukan dari perbuatan Nabi monggo ada produk hukum yang ternyata tidak keluar dari lisannya Nabi jenenge sunnah qauliyah tidak keluar dari perbuatan Nabi namanya sunnah fi'liyah tapi ono ketetapan hukum yang bersumber dari hukum yang diakui oleh Nabi atau yang dibenarkan Nabi lah Bapak Ibu satu waktu kanjeng Nabi niku ketika tahun ke-13 itu ada Nabi awal pindahnya Nabi Nabi untuk perintah sama Gusti Allah untuk transmigrasi cara basa apa jenenge hijrah basa Arabe hijrah basane dhewe transmigrasi karena
sing dikongkon Kanjeng Nabi wong Arab, maka Allah menggunakan redaksi bahasa Arab, bahasa hijrah. Betul. Kemudian Nabi ketika tahun ke-13 hijrah ke Yathrib, buatan Medina, pindah ke Yathrib. Nabi ketika Nabi pindah ke Yathrib, Yathrib kemudian menjadi peradabannya bagus, tata sosialnya baik, kehidupan sosial berbangsa bernegaranya baik, sosialnya bagus, toleransinya baik, ekonominya modern. Maka kemudian Yathrib diganti nama karo Kanjeng Nabi menjadi Madinah Munawwarah. Waduh ya apa Bu, wong Medina, orang Yathrib begitu krungu denger Kanjeng Nabi arep pindah senenge pol senenge pol lho. Nek Nabi lho ana desane arep ketekan Nabi, masyaallah bahagia luar biasa. Ojo kokor Nabi orang boleh natar kene pengajian kok datengin bupati wis ale persiapan seminggu. Iki pada sing teko kurbu pati. Ini Nabi mau datang, maka orang Yathrib bahagianya masya luar biasa, seneng. Ternyata yang seneng menyambut kedatangannya Nabi bukan orang yang sudah Islamnya bagus, bahkan sampai biduan, sampai artis-artis melok seneng. Makan kemudian para artis jenengan buka dan Nurul Yakin dan buka kitab Tarikh Nurul Yakin. Biduan kemudian begitu dengar Nabi datang, mau datang ke Yathrib, biduan berkumpul merencanakan menyambut Kanjeng Nabi. Begitu Nabi datang di Yathrib disambut oleh para biduan. Biduan rebukan dewe, orang musyawarah, kalau biduan kumpul. Wes biduan-biduan bahasa Arabnya dalaid, dan buka di Nurul Yakin. Lah dalaid kumpul menyambut kedatangannya Nabi di pinggir daerah Yathrib, namanya satu kampung Kuba. Di pinggir Kuba biduan kumpul nyambut kedatangan Nabi, rombongan terakhir bersama dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, sambil nabuh terbangan, sambil baca Tola al-Badru alaina. Biduan wis biduan jejet, Nabi datang kemudian baca Tola al-Badru alaina, nabuh terbangan, teng 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 teng. Tola al-Badru aina min saniya wada wajaba syukru aina mata lillahi. Biduan ini sing maca niki sambil matu terbangan. Tola al-Badru alaina teng 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 teng. Senang. Maka ketika Nabi disambut oleh para dalaid sambil baca Tol Badru Nabi terbangan, Nabi diam. Nabi ora matur nopo-nopo, Nabi hanya tersenyum. Maka diamnya Nabi itu kemudian menjadi dalil sampai hari ini cacai. Jadi dalil, oh baca sholawat, baca maulid, Nabi terbangan. Itu pertama kali yang melakukan. Lah model hukum yang bersumber dari perbuatan sahabat ini kemudian didiamkan oleh Nabi atau dibenarkan oleh Nabi, namanya sunnah takrir, namanya sunnah takririah. Sunnah apa? Takririah. Nah satu waktu Masya Allah bengi-bengi Nabi ono krungu suara sendal, suara sendale sampai ning swarga. Diintek karo Kanjeng Nabi, iki jan swara sendale sapa? Kok ana swara itu ngibadahi? Swara sendale iki lho mlaku teko swarga. Padahal wong kene nek wong ngumpul nantar, nek wiridan maca la ilaha illallah, lisane la ilaha illallah, tangane nyekel tasbih, tasbih tiba ora. Halo? Kenapa nggih? Jak wiritan suwi titik jenengane. Jak pengajian rodok wis loncat. Wih Kanjeng Nabi jak pengajian jak wiritan, jak salat tarawih 20 rakaat wis bener. Ini ono suara sendal sampai di surga. Hadis sahih. Saya khatam Sunan Ahmad, saya baca Musnad Ahmad Hatam. Kalau Hatam sudah hatam sudah jadi bukan.
di Musnad Ahmad sahih adanya. Bapak Ibu, nah pagi-pagi titik, oh ternyata Nabi tahu ini suaranya Bilal bin Rabah, salah satu sahabat Nabi dulu tadinya budak yang dimerdekakan, kemudian Islam yang suaranya bagus, namanya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Begitu isu-isu mari badhe salat subuh dipanggil karo Kanjeng Nabi, do ngumpul sahabat, Bilal dipanggil. Kadia dipanggil. Kami ya. Sahabat Bilal jalan naon. Boten kira-kira wae. Dalam gemeter sahabat Bilal dipanggil Kanjeng Nabi wis gemeter keweden wedi. Kira salah opo ya Rasul, boten saya namanya. Wis sahabat yang lain dorong, wis maju. Begitu sampai di hadapan Nabi, iki gumun lah. Amalan apa yang membuat suara sendalmu kok sampai di surga? Sahabat Bilal tuh meneng, itu sampai diam lama, gak wani jawab. Sampai meneng, sampai Kanjeng Nabi bertanya kembali, amalan apa yang membuat suara sembaru sampai di surga? Apa jawabannya Bilal? Bilal jawab, ya Rasul pangapunten, maaf. Saya ini ya Rasul, kalau habis wudhu, sebelum air wudhu kering di muka saya, sebelum air wudhu garing ning tanganku, saur gune banyu wudhu garing ning sikilku, saya selalu melaksanakan sholat namanya sholat ba'da wudhu. Sholat 2 rakaat namanya sholat ba'da wudhu. Sahabat belum pernah ada yang melakukan, Nabi tidak pernah mencontohkan sekalipun. Pertama melakukan sahabat Bilal, kemudian orang jadi sahabat pada umum. Nabi apa kata Nabi? Tafadhalu, silahkan lanjutkan laksanakan. Nah, produk hukum, ketetapan hukum yang bersumber dari orang lain yang hidup pada zaman Nabi, yang dibenarkan oleh Nabi, namanya sunnah takririah. Jadi hukum tidak melulu bersumber dari Nabi tok, tapi ada yang bersumber dari sahabatnya Nabi, yang ketika itu Nabi menangi dan didiamkan ke Nabi. Nah, pun habis itu Imam Syafi'i duduk leren, bareng ngeten niku ngombe dhisik. Kita dilanjut nih karo muridnya Imam Syafi'i namanya Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Lanjut terus, Rabi bin nulis menjawab pertanyaan Gubernur Translusian Abdurrahman Mati. Saudara Gubernur, nek wis memahami Quran, ulum paham Islam dengan literatur Qurannya, dengan berbagai jenis ayatnya yang berbeda-beda, maka saudara merujuk Quran, ngaji hati dari Kanjeng Nabi, urung paham Islam, maka saudara merujuk keterangan yang kedua, namanya bayan akli. Apa Bu? Bayan bayan iku keterangan, akli itu akal. Lah akal kok akali ulama berembuk menjadi satu, membuat produk hukum. Sing produk hukum itu di Quran belum ada keterangannya, maka metodologi yang digunakan oleh ulama namanya konsen. Terus konsen malah terasi. Biasa nyambel terasi pecel lele ngono ya. Metodologi yang digunakan oleh ulama namanya konsensus, malah konsentrasi. Ulama kita ngadekin jenengan ini gak ngadek angop gitu. Ulama berembuk membuat produk hukum sehingga keterangannya di Quran belum ada, bukan karena Quran yang gak ada, keterbatasan kita memahami Quran karena kita bukan orang Arab. Kita ada keterbatasan ilmu, nahu gak ngerti, sorob gak ngerti, balaghah gak ngerti, mantik gak ngerti belajar, bayan orang bes, ma'ani apalagi. Wis memahami hadis dengan modelnya, jangankan ke Arba'in Nawawi, jangankan ke sampai Sahih Bukhari, jangan sampai Turmudi, jangan sampai Al-Ummah. Wong apal hadis siji wis untung-untungan, siji wae inamal amalu bin. Nyapang leni hadis sitok.
Arba'in Nawawi ning Arba'in Nawawi itu loh inama amalu bin. Maka ulama buat metodologi baru menjelaskan Quran sing belum ada keterangan detail, menjelaskan hadis yang di hadis belum ada keterangan detail. Metodologi yang digunakan oleh ulama pada waktu itu namanya konsensus. Lah, hasil konsensus muncullah produk hukum di dalam Islam namanya innalillahi wa inna ilaihi namanya ijma. Asabat tonton bentang kamang. Bapak Ibu nanti krungu nek najis itu dibagi telu. Pernah denger nggih? Enten jenenge najis monggo lado, enek jenenge najis mutawa sito, enek najis monggo Bapak. Enten mboten teng Quran redaksi najis monggo lado. Di hadis ada tidak redaksi najis monggo lado? Ada nggak di hadis redaksi najis mutawasito? Ada nggak di hadis redaksi najis monggo Bapak? Tidak ada. Di Quran hanya Allah katakan rijsun, kotoran. Ulama kemudian mendefinisikan, oh sing termasuk najis abot golongane celeng dan anak cucunya karo golongane mulugul kalbi jilatane kirek sak anak putune kirek niki dikelompokne dadi siji namanya najis mughalladh. Lah yang menyimpulkan bahwa anjing babi niki najis mughalladh niku ulama lewat metode konsensus hasil produk hukumnya namanya ijma. Oh, yang mengatakan air kencingnya anak laki-laki sing urung umur 2 tahun selamat umur 2 tahun belum makan apa-apa kecuali nenek mboke tok asih tok disekumpulkan jadi satu disebut namanya najis mukhafafa. Yang menyimpulkan ini najis mukhafafa ulama lewat metodologi konsensus lewat ijma'ul ulama. Oh, termasuk kotorane dhewe nek wis metu teko awak boleh dadi siji najis, idune dhewe nek wis metu kok cangkem dadi najis, namanya najis mutawasito. Isih ning jero weteng ra apa-apa, begitu metu dadi air kencing dadi najis, namanya najis mutawasito. Isih ning jero ora masalah, begitu metu dadi pisang goreng niku yo najis mutawasito. Sing teko irung nek ning jero ora masalah, isih wis begitu metu dadi pel dadi umbel dadi kelompok nih dadi siji namanya najis mutawasito. Isih ning mripat ora masalah, begitu metu jadi belek dikumpul nih dadi siji bahasa istilah namanya najis mutawasito. Maka josok suci awake dhewe apa yang ada di badan kita begitu metu ya najis. Padha wae yang metu teko kirek ya dadi mulugul kalbi jilatane air liurnya najis. Makanya jojok suci banget. Biasa mawon. Lah yang menyimpulkan menjadi najis mutawasito ini adalah ilmunya ulama lewat metodologi baru yang belum dikenal pada zaman Nabi. Metodologi itu namanya konsensus, hasil produk konsensus namanya ijma. Halo, masih sanggup dengerin? Masih sanggup ngrungokne? Sih sanggup nggih? Sak jam nih. Ini dari ngaji kan sampai cerita. Baik tak lanjut nih mon. Lah ada satu, nek wis ngaji Quran belum paham Islam, sudah ngaji hadis urung ngerti Islam, belum paham sepenuhnya, sudah ngaji ijma ulama urung paham Islam. Maka ada metode ulama kok sendirian membuat produk hukum atas ilmunya ulama tersebut, atas pemahaman ulama terhadap Quran, hadis, ijma. Ada metodologi baru, satu yang menyamakan hukum yang sudah ada hukumnya dengan hukum sing erone hukume. Metodologi baru itu namanya urung nate krungu
Allah karim la rasul. Namanya analogi. Apa Bu? Malaikat. Namanya hasil metodologi analogi itu muncul hukum baru namanya kias. Kias itu menyamakan hukumnya hukum ono hukume dengan hukum yang sudah ada pakemnya. Contoh Bapak Ibu kemarin pas bulan poso masuk di awal bulan Roma, bulan Syawal, jenengan Bapak Ibu kan podo wajib diwajibne bayar zakat fitrah. Wong Natal lek bayar zakat fitrah nganggo apa? Bu, jenengan zakat fitrah pakai apa? Bapak-bapak lek bayar fitrah pakai beras nggih? Ono dalile zakat fitrah beras. Ayo. Zakatul fitrati berasun. Enten mboten? Ada nggak dalil zakat fitrah beras? Tidak ada. Orang ono. Ternyata redaksinya Nabi itu setiap tahun kalau musim kurma Nabi zakat fitrah menggunakan kurma. Kalau kebetulan hari itu bulan Ramadan ketika wajib bayar zakat fitrah musim panen gandum maka Nabi zakat fitrahnya menggunakan gandum. Lu wong kene orang Indonesia, orang Jatimulyo, wong lek kon bayar zakat fitrah pakai gandum ndak mungkin. Ngendi lek golek gandum? Suruh bayar pakai zakat fitrah pakai kurma ndak mungkin. Wong le mangan kurma kur setahun pisan kur nek bulan poso di luar bulan poso nek tanggane balik haji balik umroh ngoten makan tidak mungkin. Oh ternyata kemudian ulama membuat metodologi kias menyamakan hukumnya sudah ada. Oh ternyata gandum adalah makanan pokok, ternyata kurma makanan pokok dikiaskan. Oh orang Indonesia wong bernatar makanan pokoknya pakai beras, maka dari gandum dan kurma dikiaskan menjadi beras yang sama-sama beda jenisnya tapi zat dan sifatnya sama-sama makanan pokok. Dari gandum dan kurma menjadi beras, ini namanya qiyas. Sing redaksi Qur'ane ora ono, redaksi hadis yang tidak ada redaksi Qur'an. Zakat fitrah beras ora ono redaksi hadis zakatul fitrati berasun. Gak ketemu. Mampu hati dikiaskan, baru muncul kias. Jadi dari gandum kurma beras ini menjadikan. Pertanyaannya satu waktu nek sing takon tenggen kula, Ustaz Pak Yai pangapunten, oleh nopo mboten bayar zakat fitrah nganggo duit? Jenengan kira-kira nek takoni ngoten jawabane berun. Asal mboten zakat fitrah nggunani duit. Asal mboten. Dalile apa? Lho malah ora ngerti. Bapak-bapak jenengan tanggal di asal mboten zakat fitrah nganggo duit. Boleh gak? Dalile ndi? Lho saiki apa-apa kadang takon di dalile, kunut di dalile, zikir mana dalile, adzan Jumatan nek Jumatan adzan pindho, mana dalilnya? Sebelum sholat Jumat ada sholat qobliyah, mana dalilnya? Setelah sholat Jumat ada sholat badiah, mana dalilnya? Maka kita ulama ini tugasnya memberikan penjelasan. Ini loh dalilnya. Ini loh tugasnya memberikan penjelasan. Lah, ditakoni di dalile, wonten mboten dalile? Ndak ada, Pak. Ternyata dalilnya kias. Pertanyaannya, oleh mboten zakat fitrah nganggo duit? Boleh, tidak masalah. Syaratnya cuma satu, nek makan pokok bendino kuwi duit, oleh bayar zakat fitrah nganggo duit. Halo, boleh bayar zakat fitrah nganggo duit? Syaratnya satu, makan pokok bendino duit. Lawang jari jadi beras itu asalnya gandum dan kurma kok. Itu saja sudah kiaskan, maka duit tidak boleh digunakan untuk bayar zakat langsung, tapi harusnya akadnya tetap menggunakan makanan pokok. Saya zakat fitrah beras 1 kilo senilai 10.000, tapi akadnya tetap menggunakan makanan pokok untuk memudahkan
dikonversi menjadi uang, tapi AKT tetap menggunakan makan pokok, bukan zakat fitrah duit, zakat fitrah beras senilai 10.000. Umpama 3 kilo berarti 30.000. Emang kene 2,5 kilo apa 3 kilo? Nek kula telu. Nek kula telu 2,8 tapi tak ke 28 2,8 nanggung tak gawe telu kuwatir kan kurang. Sebab nek kurang ora dadi zakat fitrah tapi dari sedekah. Kuwatir kurang. Ning jenengan monggo nek yakin 2,5 ya monggo. Nek kula yakin saya tak dikonversi itu menjadi 2,8, 2 kilo 8 on. Itu bisa diperhatikan. Masih bisa diperhatikan ke sebuah karya ilmiah di dalam ilmu fikih. Bapak Ibu, jadi semua yang saya ceritakan tadi bersumber dari satu kitab karya ilmiahnya Imam Syafi'i, namanya di dalam kitab Risalahnya Imam Syafi'i. Lah, sumber hukum yang bersumber dari Al-Quran, sumber hukum yang bersumber dari hadis, sumber hukum yang bersumber dari analoginya ulama, sumber hukum yang bersumber dari metodologi qiyasnya ulama dan ijma'ul ulama, itulah pengambilan hukum, dasar hukum orang Islam ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau orang Islam ahlus sunnah wal jamaah ngambil hukum, tidak cukup Quran. Kenapa? Kita ada keterbatasan memahami Quran. Tidak cukup hadis karena kita ada keterbatasan, ada hal-hal yang belum dijelaskan di hadis. Tidak semua ketetapan hukum sudah ada di hadis. Sahabat analogi sederhana, Bapak Ibu, enten hadis bunyinya ngene, balighu anni walau ayah pernah mireng ya, sampaikan dariku walaupun cuma 1 ayat. Pernah dengar ya bapak-bapak ya? Pak Carik pernah dengar ya? Ada ustadz ngomong balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun cuma 1 ayat. Kira-kira menurut pendapat jenengan memahami gimana? Hadis itu loh soke, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun cuma 1 ayat. Gimana memahami? Halo, iya memahami? Iya memahami? Rata-rata lah, memahami ini lah. Hadis itu loh sok bener lah. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun cuma 1. Dipahami? Edol, cong. Iso sampai kur 1 ayat itu sampaikan. Agama Islam walaupun cuma 1 ayat sampaikan. Lah ya iya, nek ayat bener, lah nek salah. Halo. Bapak Ibu saya tanya, uang nek pernah ngaji, uang pernah belajar, donga mesti bener. Wong nek pernah ngaji maca Rabbana atina fid dunya hasanah apal bisa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nanti ngaji. Sing ra nanti ngaji yo apal donga kuwi tapi kur sedekah krungu. Mula dongane dadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Mesti gak nanti ngaji, sekedar istighfar. Wong nek nanti ngaji istighfar bener, astagfirullahaladzim, nanti ngaji. Sing ora nanti ngaji sapa ora istighfar bisa, tapi belum tentu benar. Wong kur sekedar krungu tringok ngrungokne ana wong istighfar astagfirullahaladzim, mesti salah istighfarnya. Sekedar mengucapkan naudzubillah, nek mau ngaji benar naudzubillahi min dzalik, ngaji lah. Gak nanti ngaji naudzubillah. Halo, anak-anakmu lah mesti ngono, maca istighfar astagfirullahalazim, mesti ra nanti ngaji. Gitu bagi. Sekedar enek tonggone mati, sekedar anak tonggone meninggal, mungkin di masjid, mungkin di musola. Kalau orang pernah ngaji, mesti benar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngaji lah. Orang nanti ngaji, apa rapal, jo apal, tapi dadi inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Fatal lah. Halo. Wong sambutan sekedar salam. Kalau orang pernah ngaji benar, assalamualaikum
warahmatullahi. Alhamdulillah. Wah. Bener gitu. Nek pernah ngaji sekedar baca istighfar bener, sekedar baca salam nek wong ngaji bener, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, panjang pendeknya tajwidnya bener. Nek gak nate ngaji assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mesti gak nate ngaji. Sekedar salam ya, sekedar salam, salam tok nek ra ngaji ora jamin bener, tapi ketika ngaji bener assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bener ngaji Pak. Gak nate ngaji assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rata-rata sing salam ini biasanya Pak RT, Putri, biasanya Pak sekedar pembukaan Pak. Wong nek biasa ngaji dilihat redaksinya seperti apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ngaji Pak, roh redaksinya. Wong sing orang enggak ngaji ya bisa, wong sering krungu. Tapi jadi beda Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walil sobe asrofil sapa? Sering dengar enggak? Sering, maka pentingnya ngaji. Nah, maka ayat baliku ani walau ayat nek wong gak nate ngaji tafsir yakin ngawur. Orang nate gak ngaji ulumul Quran, gak ngaji ilmu hadis mesti ngawur. Padahal hadis ini turunnya adalah ketika Al-Quran surat Al-Maidah ayat terakhir turun. Gusti Allah ngendikan di Al-Quran ayat terakhir al-yauma akmaltu. Al-Quran turun terakhir ayat apa? Surat apa? Surat Al-Maidah ayat piro? Apal badan? Belas. Aduh, cilaka nih. Baik, nama al-yauma akmaltu, hari ini aku sempurnakan agama. Begitu habis turun ayat niki sebelum kanjeng Nabi wafat, Nabi ngendikan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat. Apa maksudnya? Setelah agama ini aku sempurnakan, kata Allah. Nabi ngendikan sampaikan semuanya, ojo no sing sampai kelewatan walaupun cuma satu ayat. Begitu bahayanya Pak, nyampaikan agama nek gak ngerti walaupun redaksine podo. Bandingkan dengan pemahaman pertama, sampaikan dari walau cuma satu ayat, iso ayat disampaikan. Padahal maksudnya kanjeng Nabi ora kaya ngono. Islam sampaikan semuanya, jangan ada yang terlewat walaupun cuma satu ayat. Bahaya Pak nyampaikan agama nek gak ngerti dalil. Ora duwe sanad keilmuan yang jelas yang nyambung dengan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu saya takon. Bu, sing jenengan nggo ngeten iki jilbab apa hijab? Sing jenengan nggo niki jilbab apa hijab? Ibu-ibu lho, jenengan nek nyang pasar Jatimulya, pasar Kandis, nembung karo pedagange, lebih ale ngomong tuku jilbab apa tuku hijab? Sing tenan. Wong biasane basa hijab ngono lho. Biasane hijab apa jilbab? Jilbab. Bagus. Jilbab sudah benar. Jadi bapak ibu jenengan nek nutupi awak aurate ben aja ketok, gunakan kain apa saja. Ku jenenge jilbab dan itu sudah Qur'ani. Sebab di Quran redaksinya jalabib. Jalabib itu kalimat jamak, mufradnya jilbab. Ojo diganti hijab. Hijab itu bahasa Arab, itu hanya akal-akalan wong dagang kerudung, ben kerudunge payu ditambahi hijab syar'i. Halo, sing hijab syar'i. Jangan terpakan propaganda. Kalau hijab jilbab itu kain untuk nutupi badan biar auratnya tidak terlihat. Kalau hijab itu hanya aling-aling, hanya pembatas. Nek masjid ben aja ketok pembatas wong lanang karo wong wedok niku jenenge
satir jenenge satir basa Arabe aling pembatas men ojo terlihat, itu namanya hijab. Bukan kalau jilbab nutupi, kalau hijab untuk membatasi tok gitu loh. Jangan buka dan kamus munjid, jangan buka dan kamus munawir. Hijab bahasanya adalah bukan untuk menutupi tapi untuk menghalangi biar gak kelihatan. Maka kalau ini terus Kalingan Bu, Kalingan dulu saya lahir kan kecil di Pacitan, Jawa Timur. Kalau lahir di Pacitan, hijrah dipindah ke Lampung, terani gerindak ke Lampung baru tahun 2000, kemudian mukim teng lokasi saniki, lokasi pondok teng Blok A Marga Kaya baru tahun 2010, baru 12 tahun. Masa kecil saya di Pacitan. Kecilan kulo waktu cilik niku mboten enten WC kaya saiki. Dadi nek WC saniki kan nganggo toilet. Neng kamar mandi nek mbiyen wong mbiyen nek arep ngising WC ini udu toilet jenenge WC cemplung. Ning mburi omah ana WC cemplung ben aja ketok WC ini dikek pager setengah badan. Lah pager setengah badan ning WC kuwi nek cara nggon aku ning Jawa Timur biyen ning Pacitan disebut aling-aling. Aling pembatas basa Arabe hijab. Basa Arabe hijab. Jadi jangan diturunkan kain yang untuk aurat jenengan itu sudah jilbab, itu sudah benar, sudah Qur'ani. Jangan diturun ke derajate, jadi derajate pager. Pager. Noh. Nah, bukan. Makanya Pak Moni ngaji apa ini? Nggih, paham nggih? Nggih, tak ijazah istighfar. Sebelum nanti saya tutup tak ijazah istighfar. Urung amat batu sebelum ngaji maulid. Tak ijazah istighfar, saya dapat ijazah istighfar niki dari Baye Munim, DZ Baye Munim dari Baye Sukri. Baye Sukri itu muridnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari itu muridnya Syekh Mahfud At-Turmusi. Saya kebetulan ngaji kitabnya Syekh Mahfud di Termas. Kebetulan saya memang keluar di Termas, saya Termas Pacitan. Lah, istighfar. Jangan baca ini istighfar. Astaghfirullah. Sepuh-sepuh dari Kalingan. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Allah kula nyuwun ngapura. Gusti Allah kula nyuwun ngapura sakadahe dosa kula, dosa ingkang ageng lan kelawan ingkang alim. Boten wonten ingkang saged ngapura, boten wonten ingkang saged ngapura liyane kang Maha Agung kang ngratoni sakadaing para ratu. Iya iku Allah. Iya iku suwe ora dirungokne niki nggih. Wis cilikane jenengan nggih. Saya mengingatkan memori. Monggo jenengan baca ini istighfar. Boleh kapan saja, habis adzan sebelum baca. Kalau ada orang ngomong baca sholawat, baca pujian terhadap Nabi setelah adzan sebelum nggak ada dalil, nggak ada dalil, ngaji di sini. Bid'ah akurat ngaji Pak. Ada argumen monggo. Saya khatam Quran. Saya khatam Bulul Maram, apal Bulul Maram, khatam Sunan Turmudi, khatam Al-Muwatta, khatam Al-Um, Sahih Bukhari, kaji sama-sama. Bisa dianalisa per kata per huruf. Ini penting pemahaman hari ini nggih. Moga ini bisa dadi wali nggih. Nek sing sepuh-sepuh sing kelingan nggih. Astagfirullah. Sing Allah. Oh, ambek goyang-goyang ini.
ngapura saka kula genglan kelawan ingkang alit boten ingkang saged ngapura ngapura liyane kang kang kraton disa kathahing ratu iya iku Allah mane iya iku 50.000 bertanyanya siapa muridnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang nulis kitab Risalah. Seketemu lengkap nih, itu lengkap. Nyatet. Siapa? Rabi bin Sulaiman Al-Wadi. Kadia. Come here, come here. Imam Syafi'i lahir tahun berapa, wafat tahun berapa? Tadi sampaikan. Imam Syafi'i lahir tahun piro, wafat tahun berapa? Tadi pun kalau sampaikan. 1999. Lahir tahun berapa, wafat tahun berapa? Belas? Mlebu kantong. Lah kan ra iso. Wis sing caca cilik iki sing iso jawab. Kanjeng Nabi lahir tahun piro? Masa ini? Masainya? Di tas ini Pak Ustadz 571 betul? Ayahnya amma ba'du amma nembe arep ngaji mulutan karena sampai ini mulai rong jam saya sudah 2 jam ya Bapak Ibu. Insyaallah nggih. Insyaallah nanti lain waktu saya sambung. Sudah cukup malam jam 12 lebih rong jam ngaji nggih. Insyaallah nggih Bapak Ibu. Jadi mari kita jaga. Kalau pesan mari kita jaga amalia kita, amalia Ahlussunnah wal Jamaah kita jaga. Warisan-warisan nenek moyang kita, guru-guru kita, mbah-mbah kita, mbah kaum sini kita jaga. Yang sudah hilang kita pulihkan kembali. Yakinlah semua yang diajarkan guru-guru kita semuanya berdasar, hanya ada keterbatasan menjelaskan tentang dalil. Tugas kita, juga saya Pak Ustadz Jumadi yang lain-lain berikan dalil. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Pak ojo bubar dhisik urung ditungoni. Nek bar ditungoni Pak Yai Pak Ustadz Jumadi ditungoni lebih jenengan bubar nggih. Saya atas nama pribadi Abdul Aziz ada tutur kata ucapan semuanya tidak dalam rangka untuk menyinggung siapapun. Andai kata ada ucapan yang mungkin terasa jenengan mirengne tidak enak, sama sekali saya tidak dalam maksud untuk menyinggung siapapun, mencaci maki siapapun, tidak, tapi hanya faktor karena dialek saja. Pangapunten kula wong Jawa Timuran bahasane kon basa halus ya wangel, dari basane ya ngene iki rada kasar campur ngeten pangapunten kadang nggih. Di ngapura nggih, diikhlasne nggih, dikalalne nggih. Sing penting apa mau kuncine selama ngaji jenengan guru makne ora paham ora apa-apa masih ikhlas bokonge iya alhamdulillah muga-muga nek sampai isih ikhlas sampai sekarang ini muga-muga sok ben bokonge mlebu swarga bokong insyaallah engko liyane meri lah nek bokonge mlebu swarga kok bokong tok kok tangane meri ya kula ya ora penak ning akhirat ketemu jenengan kok bokong. Insyaallah mudah-mudahan barokah manfaat. Pangapunten dengan kadang walal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Jumadi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita berdoa kepada Allah. Lungone wong podo ngaji ini insyaallah diamini malaikat, karena wong ngaji ini turune malaikat rahmat. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li dhunubal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir lana ya Allah, Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina was salamah wal afiyah fi dinina wa dunyana wa kullana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa mus'ada wujuhi a'daina. Allahumma ja'alna wa auladana wa zurriyatana wa talamidana wa ahlana wa jama'atana min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil tuqa wa ahlil ibadah wa ahlil tawadu wa ahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ahli sunnah wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wat tayr. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang telah disampaikan oleh